Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan yang Ustadz banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz akan menjelaskan kepada kalian tema 1 subtema 3 yaitu PPKN ya. Hari ini kita akan belajar tentang makna bersatu dalam keberagaman. Itu silakan diperhatikan penjelasan dari Ustadz melalui video pada kali ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, silahkan diperhatikan baik-baik penjelasan dari Ustaz. Makna bersatu dalam keberagaman. Kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada, ya. Jadi apapun keberagaman yang ada di sekitar kita, kita harus mensyukuri serta menghargai itu semua. Karena apa? Keberagaman itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ya. Sikap bersyukur, saling menyayangi dan menghargai itu merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Ya. Ini adalah salah satu bentuk pengamalan dari Pancasila, itu saling menyayangi dan menghargai, ya. Nah, itu ada gambar anak. Berpendapat dan menghargai pendapat teman merupakan pengamalan sila keempat pada Pancasila. Nah, jadi ketika teman kalian lagi mengemukakan pendapat, lagi berpendapat di depan kelas kalian, maka sikap yang harus kita tunjukkan kepada mereka adalah kita harus menghargai pendapat teman-teman kita. Kita tidak boleh mencela atau bahkan menjelekkan pendapat orang lain. Ya, kita harus selalu saling menghargai serta menghormati. Itu adalah salah satu pengamalan sila Pancasila yang keempat, ya. Nah, coba itu ada gambar anak-anak ya lagi piket. Coba kalian tahu enggak pengamalan sila Pancasila keberapakah kegiatan berikut ini ya? Itu ada anak yang lagi menyapu, ada yang mengangkat kursi, membersihkan papan tulis ya. Ada anak perempuan ini yang cemberut, tidak mau membantu temannya. Nah, ini termasuk pengamalan sila yang keberapa? Ada yang tahu? Iya, ini adalah pengamalan sila Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia ya. Karena ini bekerja sama untuk membersihkan kelas ya, maka sikap bersatu ini adalah pengamalan sila yang ketiga. Nah, itu ada gambar anak-anak yang sedang berdoa sebelum memulai belajar. Nah, seperti anak-anakku semuanya ya. Tadi kita sudah memulai pelajaran dengan membaca basmalah. Nah, kalau kita pertemuan Google Meet, kita membaca doa sebelum belajar, membaca Asmaul Husna dan Iqra. Itu adalah pengamalan sila yang keberapa? Itu adalah pengamalan sila Pancasila yang ke-1 atau yang pertama ya. Ini adalah salah satu bentuk pengamalan kita terhadap Pancasila ya. Kita tidak hanya boleh menghafal saja, melainkan kita juga harus mengamalkan ya. Menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran ya. Coba cara-cara yang dapat kita lakukan agar terwujudnya kerukunan. Nah, terwujudnya kerukunan ya, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami belajar atau memahami pelajaran. Nah, coba kalian kalau di kelas nanti ya, kalau ada teman kalian yang kesulitan dalam menerima pelajaran, dalam memahami pelajaran, maka kita harus mengajarinya, membantunya agar teman kalian bisa terbantu untuk memahami pelajaran yang ada. Nah, itu adalah salah satu cara agar terwujudnya kerukunan ya.
bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Ya, ini juga termasuk bentuk kerukunan. Ketika ada korban bencana alam, maka kita harus membantunya. Itu juga termasuk pengamalan Pancasila. Ini memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Ya, ini ya, kalau kita lagi ingin berpendapat atau memberi saran kepada teman kita, nah, kalau kita yang diberi saran, maka kita harus menerimanya, ya, menerima kalau itu saran yang baik. Nah, perlu digarisbawahi, saran yang baik. Kalau teman kalian memberikan saran yang jelek, maka kita tidak boleh melaksanakannya. Contohnya, kamu lagi tidak memiliki uang, nah, terus temanmu menyarankan, ayo kamu mencuri saja. Nah, itu kita tidak boleh menerimanya. Itu saran yang jelek. Saran yang patut kita terima adalah saran yang baik-baik saja. Contohnya, ketika kamu nilaimu jelek, maka temanmu memberikan saran, kamu harus sering belajar, kamu harus sering meminta bantuan kepada temanmu, meminta bantuan kepada gurumu, orang tuamu, agar kamu bisa memahami pelajaran dengan baik. Nah, itu adalah saran yang baik, maka kita harus menerimanya. Nah, itu ya cara menerima saran dari teman kita, yaitu saran yang baik-baik saja. Ya, cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran, ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh kita agar cara memberi dan menerima saran yang baik, agar teman kita tidak tersinggung, maka memberikan saran dengan santun, ya. Saran kita sampaikan dengan santun, sopan, tidak boleh dengan bahasa yang kasar, ya, harus bahasa yang santun. Tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran, ya, itu kita tidak boleh memotong pembicaraan teman kita. Contohnya, ketika teman kalian lagi berbicara, terus tiba-tiba ada teman yang mengatakan, saya mau berbicara juga. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, karena itu adalah perbuatan yang tidak sopan, ya. Berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang. Nah, ketika kita diberikan masukan dari teman kita, dari orang lain, maka kita harus menerimanya dan berterima kasih atas saran yang baik. Terima kasih atas saranmu, teman-teman. Saya insya Allah akan melaksanakannya dengan baik. Nah, itu adalah salah satu bentuk memberi dan menerima saran. Memberikan saran dengan santun, berterima kasih, dan menerima masukan dari orang lain, ya. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Itu adalah salah satu cara yang baik yang patut kita lakukan ketika memberi dan menerima saran, ya. Kedua, menghargai perbedaan di sekolah. Berikut cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada, ya. Ini ya tadi yang sudah Ustadz berikan, yaitu ucapkan dengan bahasa yang santun, ya. Ucapkan apa yang kita mau kita sampaikan kepada orang lain, ucapkan dengan bahasa yang santun dan sopan. Tidak boleh dengan bahasa yang kasar, tidak boleh, karena nanti bisa menyinggung perasaan orang lain. Beri solusi yang paling mudah untuk dirasakan, ya. Beri solusi yang menurut temanmu itu paling mudah, ya. Tidak memaksakan saran untuk diterima. Jadi ketika kita memberikan saran, kita tidak boleh memaksa teman kita untuk menerima, ya. Kita tidak boleh memaksa teman kita untuk melaksanakan, ya. Contohnya tadi, ada teman kamu yang tidak mempunyai uang, tetapi kamu menyarankan untuk mencuri. Ayo kamu mencuri saja, dipaksa mencuri. Itu tidak boleh. Apapun yang kita sarankan, apapun yang kita beri pendapat kepada orang lain, kita tidak boleh memaksakannya, karena itu perbuatannya tidak bagus, ya. Ya anak-anakku semuanya,
itu adalah salah satu bentuk dari bersatu dalam keberagaman di sekolah ya. Oke anak-anakku semuanya, tugasnya hanya mencatat penjelasan Ustadz pada buku kalian masing-masing ya. Catat penjelasan ini ke dalam buku kalian masing-masing agar nanti bisa kalian buat bahan untuk belajar di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.